Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Kristi Johana Seroy dengan NPM 2404101068 dari kelas Governansi Digital I041. Di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan analisis implementasi layanan publik digital pada aplikasi identitas kependudukan digital sebagai pemenuhan prinsip e-government. Jadi saya sudah menyusun apa saja poin-poin yang akan dibahas. Langsung saja pada yang pertama itu tujuannya mendukung transformasi digital pemerintah, digitalisasi identitas kependudukan, dan juga mempermudah layanan publik. Tentunya pada tujuannya ini semuanya bertujuan untuk memajukan dan mendukung layanan publik di Indonesia. Kemudian fungsinya itu yang pertama mewujudkan identitas digital, menyediakan akses dokumen kependudukan lain, dan juga mendukung layanan publik dan swasta. Tentunya ini untuk mempermudah. Kemudian pada kemudahannya ini di aplikasi identitas kependudukan digital ini sudah bisa dibilang sangat membantu masyarakat karena identitasnya dapat diakses melalui handphone dan bisa mengganti KTP fisik tanpa harus membawanya KTP fisik itu, dan juga bisa membuat dokumen lain pada aplikasi ini. Sebagai mungkin salah satu penggunanya, saya juga merasakan kemudahannya ini sangat dapat dirasakan pada saat saya mau mengurus domisili kepindahan saya dari tempat lama saya Sulawesi Utara ke Surabaya. Tentunya sangat memudahkan karena saya tidak perlu langsung ke Sulawesi Utara, saya hanya mengurus dari aplikasi identitas kependudukan digital ini. Kemudian meskipun aplikasi ini sudah dapat dibilang mudah, tapi tetap mempunyai kendalanya, yaitu belum semua instansi menerima IKD sebagai pengganti KTP fisik. Jadi masyarakat masih tetap harus membawa KTP fisik di instansi tertentu. Kemudian keterbatasan literasi digital yang sering ditemukan di masyarakat. Jadi belum semua masyarakat itu memahami tentang aplikasi ini. Tetap harus ada literasi digital dari pemerintah. Kemudian juga kendalanya itu internet belum stabil. Jadi contohnya pada daerah terpencil, jaringan internetnya itu belum stabil seperti di kota-kota saat ini. Jadi masih perlu diperhatikan melalui pengembangan jaringan internetnya. Kemudian kendala teknis seperti aplikasi ini masih sering error. Jadi saya merasakan pada saat dia error kemarin, saya nggak bisa login karena pada saat login itu sidik jari saya tidak terbaca dan pinnya itu error pada saat mau memasukkan pinnya itu. Dan juga pada saat saya mau mengurus kelanjutan dari dokumennya itu masih tercatat pada daerahnya Sulawesi Utara masih mengelolanya, padahal itu sudah dalam waktu 3 bulan. Kemudian pada penerapannya di keamanan data, aplikasi IKD ini sudah dilengkapi dengan fitur keamanan seperti verifikasi sidik jari, PIN, dan juga QR Code. Tapi seperti yang saya bilang sebelumnya itu, masih terdapat kendala pada fitur keamanannya ini. Jadi mungkin pemerintah masih harus memperhatikan hal ini. Kemudian pada penerapannya itu, aksesibilitasnya ini, smartphone-nya itu harus dimiliki oleh masyarakat untuk menggunakan aplikasi ini. Dan juga akses internet harus mendukung agar bisa menggunakan aplikasi ini, dan juga tetap harus ada kemampuan dasar menggunakan teknologi. Kemudian apakah aplikasi ini sudah memenuhi prinsip e-government? Tentunya sudah, karena pada transparansi layanan aplikasi ini sudah memenuhi mulai dari tujuan, manfaat, dan juga prosedur penggunaan IKD. Jadi pada aplikasi ini disediakan langsung oleh situs resmi di Dukcapil, selanjutnya sosialisasinya itu dan juga pengguna masih terus mengembangkannya menggunakan aplikasi ini dengan mengetahui informasi dan melihat
datanya secara langsung di aplikasi. Kemudian pada partisipasi, masyarakat belum sepenuhnya berpartisipasi karena seperti yang saya bilang tadi itu, masyarakat masih ada beberapa yang belum mempunyai handphone dan juga masih keterbatasan literasi digitalnya, dan juga masyarakat tidak terlibat pada proses perancangan aplikasi ini, sehingga seperti pada top down, jadi itu dari pemerintah dan kemudian dilanjutkan oleh bawahannya dan masyarakat menggunakannya. Jadi masyarakat tidak terlibat pada perancangan dan juga pengevaluasiannya aplikasi ini. Kemudian pada akuntabilitasnya ini, aplikasi ini sudah bisa dibilang akuntabel ya, karena penggunanya itu bisa melihat bagaimana proses yang mereka mengurus dokumen ataupun KTP, bisa melihat langsung dari aplikasi. Dan juga pada akuntabilitas ini, pemerintah sudah dikelola oleh Ditjen Dukcapil melalui data-data penggunanya. Kemudian pada integrasi layanan, aplikasi IKD ini sudah dapat dikatakan berjalan sesuai jalur karena data kependudukannya itu bisa diakses oleh masyarakat dan juga sudah terverifikasi langsung oleh situs nasional. Kemudian untuk saran dari saya, mungkin yang pertama itu pemerintah tetap harus melaksanakan sosialisasi literasi digital kepada masyarakat. Contohnya pemerintah melakukan sosialisasi langsung atau mungkin dari sosial media dan juga dari poster-poster. Nantinya posternya itu dibagikan kepada masyarakat. Kemudian pemerintah juga tetap harus memperkuat keamanan dan perlindungan data pribadi, karena menurut saya data pribadi itu salah satu hal yang penting dalam aplikasi ini. Semua data pribadinya itu kalau tidak diawasi dengan aman, maka bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian meningkatkan akuntabilitas dan juga meningkatkan fitur-fitur pada aplikasi ini, agar supaya para pengguna dapat puas kepada aplikasi ini, dan juga mempertimbangkan keterbatasan perangkat dan juga jaringan yang masih terdapat kendala di daerah tertentu. Tentunya pada saran-saran perbaikan ini saya berharap untuk dapat dilihat oleh pemerintah dan dapat didengar untuk kemudian dapat disusun evaluasi yang merancang perbaikannya selanjutnya bagaimana untuk aplikasi identitas kependudukan digital ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat beraktivitas kembali.